Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karabori labashana. Kidaralaori karabashana. Bukan kuat dan gagah kami hari ini Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang Tuhan nyatakan lewat hari demi hari. Kasih-Mu Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan. Tetap terus Roh Tuhan bekerja. Ajar kami selalu Tuhan boleh menghitung hari-hari kami. Betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan mengubah kami, menegur kami, memperbaiki kesalahan kami, mengajar kami Tuhan. Biar dia boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Satu nama yang beri kemenangan bagi kami semuanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Shalom. Luar biasa hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat saudara dan saya. Salam dari jemaat di mana tempat di mana saya melayani. Selamat hari Natal dan juga buat Bapak Gembala, keluarga semuanya, pengurus. Kiranya Natal ini boleh menjadi sebuah pilihan. Di dalam setiap kehidupan kita harus ada pilihan. Dan pilihan yang sudah pilih adalah pilihan yang tepat. Yaitu tetap ada di dalam Kristus apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi. Kiranya sinar Natal ini akan membuat kita tidak lagi khawatir. Tidak lagi sudah dalam kebimbangan. Tidak ada lagi dalam ketakutan. Saya percaya kalau Tuhan terus lakukan ini dalam kehidupan saudara, tentunya saudara juga harus membuat posisi saudara tidak lagi dalam posisi ketakutan. Posisi saudara lebih menjadi posisi yang dipercaya. Karena semakin lama orang bekerja, semakin lama orang mengikuti Tuhan. Selama orang itu ada bersama dengan tuannya, pastinya dia akan menunjukkan kualitas dan kuantitas yang ada dalam hidupnya. Dan itu pun akan terjadi bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Natal bukan hanya menempatkan Yesus sebagai sosok bayi yang mungil. Tapi Yesus yang sudah ada di dalam diri kita. Yang percaya bilang amin. Yesus yang sudah berkarya dalam diri kita. Yang percaya bilang amin. Jadi Yesus bukan lagi bicara tentang seorang bayi atau sosok bayi yang ada di pojok sana. Yang tiap tahun muncul. Tapi sosok Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Yang membuat diri kita semakin hari semakin antusias. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir. Selama saudara sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan. Dengan sungguh-sungguh percaya. Lukas 1:37 bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bukankah saudara sudah mengasihi Tuhan? Bukankah saudara sudah mencintai Tuhan? Bukankah saudara hari ini tetap melayani Tuhan? Itu salah satu bukti bahwa saudara mengasihi Dia. Pastinya segala resiko apapun, bilang sama-sama resiko apapun, saudara tetap setia kepada Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita buka Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. Klik. Ya. Dengan suara nyaring kita baca. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan tidak pernah adakan yang namanya berakhir. Kasih yang berakhir. Syarat-syarat semuanya Tuhan sudah tidak lagi menjadi suatu syarat utama. Bahkan syarat itu sudah dipermudah. Asalkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang serius sama Tuhan. Bisakah kita satu hati untuk bisa menjalin suatu kerjasama yang baik, untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan melancarkan ataupun melakukan yang namanya pelayanan-pelayanan lebih jauh lagi? Atau kita masih berurusan dengan daging kita, berurusan dengan tubuh kita yang dimana kita masih pusing dengan makanan, minuman, ekonomi dan terus menerus? Kita boleh khawatir, tapi tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Amin. Saudara boleh sedikit khawatir,
Tapi tidak boleh terus menerus ada di dalam hidup saudara. Karena hal itu akan menjadi satu penghalang kita untuk kita berkarir di hadapan Tuhan. Kita orang Kristen harus punya nilai jual. Amin. Orang Kristen harus punya nilai jual. Bagaimana orang lain tertarik mengikuti Tuhan, sedangkan kekristenan yang kita miliki saat ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang menarik-menarik. Orang di luar sana teriak susah dan saudara pun susah. Orang lain di luar sana telah mengeluh dan kita pun sebagai orang Kristen juga mengeluh. Harusnya bukankah Roma pasal ya katakan di dalam pasal firman Tuhan katakan kita harus menjadi orang yang berbeda. Roma 12 ayat 2 katakan kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Jangan serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang harus kita tempatkan. Nilai jual kita inilah yang membuat orang lain. Bukan kita orang Kristen yang ikut-ikutan dalam ketakutan. Bukan kita orang Kristen yang sudah bertahun-tahun dengar firman Tuhan, tapi masih hidup di dalam ketakutan terus-menerus. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan Natal itu membuat kita, level kita semakin hari bukan semakin turun, tapi semakin naik. Amin. Natal harusnya membuat prestasi-prestasi yang besar, sehingga Tuhan kagum kalau dia relakan dirinya lahir ke dalam bumi ini, rasanya tidak sia-sia. Karena hal itu membuat saudara bisa berkarir. Karena hal itu membuat saudara bisa lebih berkarya. Saya percaya dengan pengalaman saudara saat sekarang ini untuk mengikuti Tuhan. Waktu yang sudah tidak lama lagi. Waktu yang sangat singkat. Sayang kalau kita buang. Sayang kalau kita dari kecil kita ikut Tuhan. Tetapi tidak ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Harusnya kita bertumbuh saudara. Efesus pasal 1 itu 22-23 ketika Yesus naik ke surga yang menggantikan Yesus adalah saudara dan saya. Kita telah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita yang harusnya berkarir. Kita yang harusnya berkarya. Kita yang harusnya mengulangi apa yang pernah Yesus lakukan. Bukan berarti hanya menjadi penonton. Eklesia bukan hanya dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Tetapi ketika saudara menerima terang yang ajaib, saudara tidak disuruh Tuhan hanya duduk diam dalam gereja. Saudara tidak disuruh Tuhan hanya tunggu-tunggu Yesus sampai Yesus datang kali yang kedua. Tidak. Tapi ada hal lain yang saudara harus lakukan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa lain. Ingat, tidak boleh kita lupa esensi kehidupan dunia ini bukan kita bahagia ataupun menjadi kaya dunia ini. Tapi melaksanakan amanat agung Tuhan. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa Putra Kudus. Ajarlah mereka. Artinya Tuhan mau ketika kita sudah keluar menjadikan eklesia, kita membentuk sebuah koinonia, lalu mengajar didaskalia buat seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini praktek hal seperti ini seringkali kita merasa bahwa ketika saya sudah percaya sama Tuhan, ya selesai, that's enough. Ada seorang pemuda saudara, dia seorang pelayan Tuhan, rajin ke gereja, ibadah. Hanya saja dia tidak terlalu serius untuk menjadi hamba Tuhan. Berulang kali Tuhan suruh dia jadi hamba Tuhan. Orang tuanya pendeta, opa omanya pendeta, bahkan opa omanya punya punya papa itu pendeta juga. Artinya keluarga ini sudah pendeta semuanya. Apakah dia tertarik untuk jadi pendeta? Tidak. Satu ketika Tuhan izinkan dia masuk dalam penjara. Penjara pertama karena dia tabrak orang sampai meninggal dunia, sehingga dia harus dipenjara. Omanya datang ke Polda, langsung kasih itu Alkitab. Dia panggil, kamu jadi pendeta. Hanya sekedar diperintahkan untuk jadi pendeta. Apakah itu mengubah? Kadang-kadang kita terlalu keras untuk menjawab panggilan Kristus. Calling Tuhan itu serasa sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak mau ngambil yang namanya sebuah tindakan. Kekristenan tanpa tindakan itu sia-sia. Yakobus sendiri katakan. Kekristenan harus punya tindakan. Yang percaya bilang amin. Dan saat itu pemuda itu tetap diminta untuk jadi hamba Tuhan. Dia tidak pernah mau. Berulang kali. Dialami kecelakaan. Dialami semua apa boleh kata dia hampir mengalami yang namanya musibah demi musibah. Lalu dia menikah, punya anak 3. Dan satu ketika Tuhan izinkan lagi masuk penjara yang kedua. Wow,
Saudara bisa bayangkan sebenarnya sambutan tangan Tuhan. Tuhan itu bukan Allah yang kejam yang langsung mengambil sebuah eksekusi. Tuhan Allah kita bukan Allah yang sangat kejam lalu menghukum manusia tanpa ada peringatan. Sebenarnya kita lupa ada kesempatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Tuhan kasih untuk kita diingatkan. Tapi orang ini termasuk bebal. Orang bebal bukan bodoh saudara. Orang bebal itu adalah orang yang keras hatinya, yang tidak mau menerima keselamatan dengan benar. Selalu harus mengalami yang namanya musibah dan masalah. Tiba saat masuk penjara yang kedua, akhirnya di situ dia baru bertekuk lutut. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan kalau Tuhan mau pakai hidupnya. Lagi-lagi Tuhan berperkara dalam hidupnya, pertobatan di dalam penjara. Dan dia mengaku, Tuhan ini aku, utuslah aku. Hanya berbicara seperti itu begitu sulit. Karena tadi saya katakan, kita tidak mengalami Kristus secara sungguh-sungguh. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita seperti hanya setengah-setengah. Kenapa? Karena hampir orang tidak mau ada gerakan. Dia hanya mau menjadi penikmat dalam ibadah. Saya baru dengar ada yang namanya kejahatan keselamatan. Kejahatan keselamatan adalah ketika saudara tahu jalan keselamatan tapi saudara tidak membagi, saudara tidak berbagi. Itu namanya kejahatan saudara. Singkat cerita orang itu nggak jauh-jauh saudara. Dia ada di depan saudara. Saya masuk penjara 2 kali. Saudara bisa lihat dalam kehidupan saya. Papi saya pendeta, opa oma saya pendeta, kongco saya juga pendeta. Saya asli GSJA saudara. Dan Tuhan berperkara dalam hidup saya. Kenapa Tuhan harus lalui? Seorang anak pendeta tidak mudah untuk dipanggil Tuhan. Bapaknya setiap hari khotbah. Tapi tidak mengubah anaknya loh saudara. Karena Kristus itu bukan hanya dari sikap dari posisi di luar, tapi sikap hati saudara. Khawatir itu sering kali Tuhan sudah katakan dalam 365 kali kata jangan takut. Tapi apakah orang Kristen lari dari ketakutan ataupun tetap bertahan dalam ketakutan? Iya masih. 365 kali katakan Tuhan inginkan manusia tidak takut. Artinya tidak boleh ada khawatir, tidak boleh ada takut. Khawatir takut tidak akan pernah menambah satu hasta hidupmu. Itu tidak akan pernah melepaskan. Hanya percaya kepada Yesus. Hanya percaya kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat engkau jadi orang-orang yang militan di dalam Kristus. Saya mengalami saudara. Kaki saya ini dua-duanya sudah patah. Yang kiri ini kaki saya patah. Udah dijahit dari sini sampai sini 39 jahitan. Saya ini ya pembalap lah. Saya suka hobi bawa motor, kalau naik motor di Jakarta itu 120 belum, itu gak ada papanya. Itu 140, 150 itu saya. Kalau malam minggu Kuningan itu saya. Gak ada label anak pendeta. Tapi minggu pagi saya pakai dasi, saya main musik, orang gak ada yang tahu. Itu saya lakukan berkali-kali. Kenapa? Karena tadi tidak ada perubahan dalam kehidupan. Firman itu saya hafal, saya tahu. Tapi ketika kita tidak mau ambil sebuah tindakan, lagi-lagi saya katakan, saya ini produk anak hamba Tuhan, dididik dengan keras, harus baca Alkitab, pagi-pagi harus berdoa, dan harus ada saat teduh, itu kami lakukan. Tapi apakah kami langsung jadi orang benar? Di luar kami kelihatan benar, tapi di hati kami memberontak saudara. Maka pengalaman waktu saya masuk dalam penjara 2 kali, itu membuat saya bilang Tuhan rasanya cukup. Kadang-kadang Tuhan harus bikin sesuatu supaya kita kapok. Tapi saya pikir jangan saudara. Kadang-kadang kita perlu sadar lebih baik daripada Tuhan hajar. Amin. Bilang kiri kanan, lebih baik sadar daripada dihajar. Kadang-kadang orang tunggu dihajar baru, Tuhan ini aku udah lepe-lepe semuanya, selesai. Kita anak Tuhan, jangan sampai kita mengalami proses yang lebih dalam lagi. Cukup saya sudah ngalami. Waktu saya tabrak orang sampai meninggal dunia, itu satu rumah harus dijual, kami harus kontrak saudara. Jadi ada biaya-biaya yang besar. Oleh karena itu sebelum dihajar Tuhan, sadarlah. Natal adalah tempat di mana kita sadar. 2024 boleh orang bilang sulit, susah, tapi tidak berlaku bagi jemaat Tuhan di tempat ini.
Jemaat tempat ini, taruhlah Yesus di depan saudara, bukan di belakang saudara. Taruh Yesus di dalam hidup saudara, bukan di belakang hidup saudara. Ketika Yesus ditempatkan tempat yang terhormat, maka dia akan bekerja dengan leluasa. Dan ingat baik-baik, waktu kamu diproses Tuhan, jangan suka protes. Amin. Karena waktu kita sedang diproses Tuhan, Tuhan ingin buat kita jadi progres saudara, supaya hidupmu jadi sukses. Itu cara Tuhan. Kalau kita mau, percayalah Tuhan akan mudah melakukan segala sesuatunya. Ada 3 hal. Cara Swindle bilang begini saudara, klik. Bahwa ada pencuri-pencuri sukacita yang membuat hidupmu menjadi lebih khawatir dan takut. Padahal hal-hal ini tidak boleh lagi dilakukan. 3 hal yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita, yang justru akan menjadi masalah. Yang pertama adalah kekhawatiran. Bisa diklik. Yang kedua adalah tekanan batin dan ketakutan. Jadi kalau kita jadi orang percaya melayani Tuhan sebagai pengerja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang sudah bertahun-tahun, tetapi masih hal-hal ini ada dalam hidup saudara, maka sukacita itu tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan angkat ini masalah, lepaskan ini masalah, jauhkan ini dari masalah. Mulai 2024 Anda tidak boleh lagi berdoa seperti itu. 2024 katakan, Tuhan biarkan masalah itu ada. Tapi ingat Tuhan, kasih saya kekuatan. Amin. Kasih saya kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran hidup saya. Saya bisa menghadapi itu semua masalah. Karena dari apa yang sudah alami, itu akan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Seketika orang mau ikut Tuhan, melihat hidupmu, mereka menjadi percaya. Kenapa? Karena engkau pernah mengalaminya. Selalu berdoa, Tuhan, karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Ketika sudah pernah mengalami masalah itu, ketika datang lagi atau orang lain sedang hadapi, saudara bisa bercerita, Bu, hadapi, percaya. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan sesungguhnya Tuhan akan kasih jalan keluar. Tepuk tangan bagi Alkitab. Ketika kita pernah mengalami masalah itu, jadi berkat buat orang lain. Buatmu itu adalah suatu persoalan yang berat, tetapi dengar baik. Engkau sudah punya pengalaman dari masalah itu. Kekhawatiran, tekanan batin. Saudara saat ini, Tuhan, wahai kenapa? Kok suami saya hari ini kayak Bang Toib jarang pulang-pulang. Dan dia tidak pernah memberikan kasih sayang kepada saya. Dia selalu mungkin ada pikiran-pikiran yang jahat, selalu ingin berbuat yang tidak benar. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami masa-masa yang sedemikian, percaya Tuhan sedang proses dalam kehidupanmu. Tuhan inginkan sesuatu yang keluar dalam hidupmu. Jangan kutuki lawan musuhmu, doakan dia. Percayalah kuasa doa jauh lebih besar daripada kutukan yang kau sampaikan. Betul? Doakan dia. Maka kali ini saya percaya, kenapa Natal tidak akan menjadi Natal yang dahsyat dalam hidupmu, tangguh dalam hidupmu. Karena engkau hanya merayakan Yesus sebagai bayi yang hanya ada di pojok dan keluar 1 tahun sekali. Tapi jadikan Yesus yang ada dalam hidupmu, yang sedang berkarya dalam hidupmu, yang menjadikan hidupmu jadi berkat. Markus 16 ayat 17, ketika orang percaya pegang yang sakit dan yang sakit menjadi sembuh. Saudara-saudara, siapa yang melakukan? Orang percaya. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Kita ada di posisi yang sedemikian. Kita harus punya satu hal yang lebih hebat, yang luar biasa. Klik. Objek percaya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Objek percaya kita bukan sesuatu yang kita ingini, tetapi pribadi Allah. Makin berat perkara kita, makin sukar, makin pelik, makin besar apa? Allah yang kita alami. Amin. Makin dahsyat pengalaman yang kita bisa terima. Saya percaya Pak, Bu, tekanan-tekanan di sinilah akan membuat saudara memunculkan kesaksian-kesaksian kemenangan bagi orang di luar sana. 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Sekali lagi, 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Jadi kalau pola kehidupan kita tidak jadi berkat, tidak menjadikan kesaksian, sulit bagi mereka untuk tertarik mengikuti Tuhan.
Kita punya PR banyak, habis Natal selalu PR buat kita. Kita mau maju atau kita tetap ada di dalam posisi zona nyaman. Saat ini kita harus bongkar zona nyaman kita. Kita harus hadapi. Hidup ini tidak akan diberikan 2 kali saudara, hanya 1 kali. Dan kesempatan saudara hari inilah yang membuktikan berapa nilai kecintaan engkau kepada Tuhan. Jangan bilang kamu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi nothing to do, gak mau bikin apa-apa. Kalau kamu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bikinlah sesuatu yang membuat Allah kagum. Jangan cuma hanya menjadi peminta-minta kepada Tuhan. Mental miskin kita, mental peminta-minta kita harus kita tanggalkan. Percaya dengan firman Tuhan. Bahwa apa yang kau tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati disediakan Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, kalau saudara cukup percaya, saya yakin Tuhan tidak pernah, dan hobinya Tuhan bukan suka melupakan. Tuhan selalu mengingat, amin. Dan hari ini kita harus bangkit, harus kita berani. Kalau kita punya mental, bukan mental peminta-minta, maka bangunlah sebuah yang namanya kapasitas yang besar untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Klik berikutnya. Ketika kau menghadapi masalah, apa reaksi yang harus kita lakukan? Kita nggak boleh panik. Seringkali Tuhan menjadi kelupaan ketika kita sudah terlalu panik. Hadapi masalah, semua itu harus kita hadapi kok. Lama atau tidak lama waktunya akan tiba dan saudara akan mengalami itu semuanya. Yang kedua, tidak mendramatisir. Jangan kamu punya masalah harus jadi cerita bagi banyak orang. Ceritain semuanya penyakitmu. Kasih tahu orang semuanya. Untuk apa? Tinggikan, besarkan kuasanya Tuhan. Bukan penyakitmu. Amin. Bukan kesusahanmu. Apa orang lain mendengar kesusahanmu lalu dia mau kasih buka cek, kasih kamu uang? Tidak. Cuma dia bilang apa? Mari kita berdoa. Tapi kamu lakukan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Apakah kau biarkan masalah yang sedemikian? Saya punya cerita yang sangat menarik. Istri saya seorang accounting. Satu saat bosnya harus suruh dia mengubah pajak yang harus dibayar 3 miliar. Harus dibayar hanya 1 miliar. Jam 2 pagi dia nangis. 2 hari berturut-turut. Saya pikir dia karena sakit pusing. Tapi tiba hari kedua, saya tanya, Mam kenapa? Dia harus melakukan satu kecurangan, dia harus mengubah yang namanya pajak dari 3 miliar menjadi 1 miliar. Dia tekan batin. Suaminya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tidak sanggup dia untuk melakukan hal seperti itu. Dia bilang, Pi, boleh gak saya berhenti? Sudah tahu apa yang terjadi? Istri saya punya gaji sudah 2 digit, artinya sudah puluhan juta. Dia seorang direktur keuangan. Dan kami dapat mobil Fortuner. Jadi perjanjian kantor kalau berapa 4 atau 5 tahun kerja, maka mobil itu akan menjadi milik kami. Dan mobil itu tinggal beberapa bulan saudara. Hitungan bulan hanya tinggal 8 atau 7 bulan, itu akan menjadi milik kita. Tapi tantangan itu, saya bilang yang namanya tantangan gak di belakang Pak Bu. Tantangan itu selalu di depan. Dan rasanya tantangan itu selalu pahit, bukan yang manis. Dan kami hadapi itu. Dan saya sebagai hamba Tuhan, wow. Kalau istri saya kagak gajian lagi, wah hidup saya harus berjuang mati-matian. Karena kami sudah usia 50-an, otomatis tidak ada perusahaan yang mau menerima kami. Dan saat itu tantangannya justru di saat kami sudah usia 50 dan mobil itu sudah akan menjadi milik kami. Dan semua itu putar di kepala kami. Dan akhirnya putusan kami tetap. Kami tidak lakukan. Kami pilih untuk istri saya berhenti bekerja. Saudara-saudara, kadang kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi kita tidak mau untuk menjauh dari larangan Tuhan. Harusnya kita jadi orang Kristen berani mengambil sikap. Itu kami hadapi. Proses seperti itu menjadi tekanan buat kami pada saat itu. Memang awal kami mengalami drop, tapi dengar baik. Dia bukan Tuhan yang suka meninggalkan. Yang percaya bilang amin.
Dia bukan Tuhan yang selalu melupakan. Ketika kami mengalami yang namanya satu keterpurukan di awal saja, tapi dilewati perjalanan masalah itu, kami bisa mengucap syukur. Dan kami bisa katakan, God is good all the time God is good. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan sampai hari ini istri saya gak bekerja. Dan Tuhan ganti itu Fortuner dulu diambil, Tuhan ganti Fortuner lagi. Itu cara Tuhan, saudara. Saya melihat sendiri apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan dalam kehidupan. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Khawatir itu cuma musuh-musuh di mana kita tidak bisa maju. Musuh-musuh di mana saudara stuck. Musuh-musuh di mana saudara tidak bisa mampu untuk bergerak. Musuh-musuh di mana saudara tidak bisa bersaksi. Maka ini kematian dini adalah ketika kita lumpuh di dalam kekhawatiran. Sehingga kita tidak bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sayang. Karena mendramatisir. Mari kita mulai percaya. Kita gak usah menghakimi perusahaan istri saya. Kenapa begitu? Biarkan saja. Itu cara Tuhan nanti. Jangan iri dengan orang yang berbuat dosa. Jangan iri dengan orang yang berbuat salah. Saudara harus ada di posisi seperti itu. Kata orang gak makan, siapa bilang? Tuhan tetap pelihara. Karena yang kasih makan kita bukan manusia, tapi yang kasih makan kita Tuhan. Kalau kita bikin dosa bukan kita takut dengan manusia. Kalau kita bikin dosa bukan kita takut dengan istri dan suami kita atau anak-anak kita. Tapi kalau kita bikin dosa kita lebih takut sama Tuhan daripada dengan manusia. Itu yang harus menjadi Natal yang indah. Natal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Maka lebih baik kita tetap bersuka cita. Klik berikutnya. Sukacita adalah satu kunci agar kita berjalan dengan kemenangan dalam hidup ini. Saya bawa dengan enjoy saja, saudara. Sukacita ini bukan happy. Sukacita ini bukan bahagia, bukan senang. Bahagia, senang, happy itu hanya satu kali, saudara. Atau bahkan sekali saja, bahkan cuma satu hari berlangsungnya. Tapi kalau sukacita, setiap hari. Amin. Setiap hari. Apapun yang sedang terjadi. Amin. Apapun yang sedang hadapi. Percaya Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menjadi Allah Immanuel buat saudara. Apa keuntungan ketika kita melepaskan kekhawatiran? Yang pertama, kalau saudara lepas kekhawatiran dalam hidup saudara, maka yang saudara akan lihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kemuliaan Allah bicara tentang kedudukan derajat di mana kita mau melakukan apa yang Tuhan sukai. Baru dia lakukan, saudara. Jadi gak datang Natal kemuliaan datang, datang Natal kemuliaan datang, enggak. Ada sebuah tindakan, ada sebuah kedudukan yang harus kita berikan kepada Tuhan, rasa spesial. Dan saat kekhawatiran itu juga adalah salah satu momok dalam kehidupan saudara. Dan saudara berangkat menuju yang namanya kemenangan. Dan itulah kemudian Allah akan tiba dalam hidup saudara. Yohanes 40 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau engkau percaya, amin. Di dalam percaya itu ada sesuatu tindakan. Bilang sama-sama, tindakan. Jangan bilang kamu mengasihi Tuhan tapi malas baca Alkitab. Jangan bilang aku cinta Yesus tapi engkau gak pernah berdoa. Jangan bilang engkau mencintai Tuhan tapi ibadah bolong-bolong. Ini orang yang kayak gini masih ada di dalam gereja, bertobat. Amin. Bilang kiri kanan, bertobat. Kalau nyanyi luar biasa, air mata sampai keluar. Pas ditanya, kamu baca Alkitab enggak? Enggak. Kamu sering doa pagi enggak? Enggak. Terus lu ngapain? Action aja. Banyak gereja-gereja dipenuhi dengan orang-orang yang suka action. Bahkan dia bilang apa? Tolong ya, lu videoin gua, ntar gua upload. Halo, ada orang Kristen upload. Ingat, cinta itu harus ada pembuktian. Yang amin cuma 2, masuk surga langsung. Cinta itu harus ada pembuktian. Jangan bilang kamu cinta tapi gak mau bikin apapun bagi Tuhan. Saya sampai hari ini walaupun saya gembala sidang, saya tetap masih doa pagi. Jam 3.50 itu setiap hari. 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Kalimantan Tengah dan Selatan. Dan saya juga tetap berdoa. Tidur jam 2
jam 3.50 tetap doa, nggak ada yang namanya diskon, nggak ada yang namanya berhutang. Dan namanya 3 pasal baca Alkitab itu masih selalu harus ada dalam hidup saudara. Dan orang Kristen saya bilang, baca Alkitab, doa, datang ibadah itu bukan tugas orang Kristen. Tetapi harus jadi habit orang Kristen, gaya hidup orang Kristen. Tepuk tangan, amin. Saudara harus ada level. Jangan kemuliaan Tuhan tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang membuat hati Tuhan tergoda, tertarik dengan sikap-sikap hatimu yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau saudara menang, atasi kekhawatiran hidup saudara, maka rasa percaya saudara akan bertambah. Amin, amin. Bertambah, udah makin pede, ada masalah, itu gampang. Kamu rajin berdoa, puasa sama Tuhan, maka Tuhan akan membuktikan. Dan berkali-kali orang punya masalah, ketika dia berdoa, selesai masalah itu. Amin. Karena ada cara-cara. Kalau kamu gak pernah mau melakukan segala sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi. Berulang-ulang kali kita mencoba, cuma satu jawaban, tetap lekat dengan Tuhan. Ketika sudah ada dalam masalah, misalnya saudara di tengah lautan, kapal saudara mengalami karam kapal, dan saudara harus berenang tidak mungkin, tapi tiba-tiba ada orang yang kasih pelampung. Saya tanya, ambil nggak itu pelampung? Saudara jago berenang. Waktu di kampung saudara jago berenang. Tapi di lautan luas, mau jago berenang, mau juara 1 keberapa pun, yang namanya berenang tetap ada lelahnya, ada capeknya. Maka ketika ditawarkan pelampung, saudara akan ambil. Jadi artinya apa? Ketika Bapak Ibu ada masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan itu adalah pelampung kita. Dia membuat saudara tetap naik, tidak turun. Itulah cara Tuhan yang selalu dramatisir, yang luar biasa dalam hidupmu. Yang penuh dengan kisah yang menarik. Yohanes 14:27 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti, janganlah gelisah, janganlah gelisah. Bu, kemarin panas pengen mati, rumah berantakan pengen mati, jalanan macet pengen mati, terus-terusan pengen mati. Buat apa mati yang sia-sia? Lebih baik mati buat Tuhan. Amin. Jangan dikit-dikit mau mati yang konyol, mati yang benar. Ya, kita lakukan semua yang terbaik supaya orang bisa melihat saudara adalah orang-orang yang tidak sia-sia. Tuhan berikan kepada saudara keselamatan. Yang terakhir saudara, kalau kita lepaskan rasa khawatir saudara, maka keselamatan menjadi milikmu. Amin. Buktikan kita adalah orang-orang pemenang. Tuhan sudah taruh kemenangan dalam hidup saudara. Yang namanya menang itu memang orang yang gagal kalah. Menang itu bukanlah sesuatu tidak ada ujiannya. Menang itu selalu lewati yang namanya ujian. Amin. Ya. Dan yang namanya menang itu harus mengalahkan musuh dan lawan kita. Dan hari ini karena kita adalah representatifnya Kristus, karena kita adalah kepanjangan tangan Kristus, kita adalah perwakilan Kristus, maka banyak pihak-pihak yang ingin melumpuhkan saudara. Banyak pihak-pihak yang ingin membuat saudara jatuh dan lemah. Dan hari ini ketika sudah menang, Tuhan katakan engkau layak untuk masuk makan bersama-sama dengan aku. Itu Tuhan mau saudara-saudara dan saya berjuang. Dan hari ini perjuangan kita adalah orang terdekat dengan kita. Perjuangan kita adalah orang di sekitar kita. Manusia-manusia yang terdekat dengan saudara itu adalah ujian dalam hidupmu. Percayalah, lewati itu semuanya, engkau pasti menang. Kasihmu akan lebih bertambah, amin. Sayangmu juga bertambah, amin. Ya, suami juga sayangi istri. Ingat, istri itu pintu berkat, Pak. Tuh, istrinya. Bu, dengar baik, saudara itu pintu berkat. Ketika kasih itu ada, suami-suami jangan macam-macam, lurus aja yang benar. Ya, saya bilang suami-suami harus kasih istri itu 3 ja. Ya, ja yang pertama, manjalah mereka. Dulu pacaran I miss you, jangan kalau udah kawin amis lo. Ya, ketika istri dulu mau berenang pengen kurus, jangan dikatain, "Ma, ngapain berenang? Itu ikan paus berenang terus gak pernah kurus-kurus." Pujalah istrimu, amin, amin.
Yang kedua, manjalah istrimu. Amin tuh, manja. Ya daripada sayang istri orang, kan istri sendiri lebih baik. Ya kan? Oh, tepuk tangan, puji Tuhan. Iya betul. Kalau istri masak keasinan jangan diteriakin mau kawin lagi. Marah itu istri. Ya, makanan mama enak banget. Tapi asin dikit mah. Oh asinnya, emang mama tadi taruh berapa banyak garamnya? 1 kilo pak. Wah, bunuh papa itu. Tapi istri itu memang kayak gitu sudah. Kata sayang, kata cinta, I love you, pagi-pagi, darling, I love you. Itu kuping saudara, rasanya kayak dapat duit 10 juta loh saudara. Maka suami-suami kalau udah bokeh, kurang pujian lebih parah lagi. Kalau duit banyak gak pujian sih masih mending. Tapi kalau udah bokeh, kurang duit, uang seret. Kurang kasih sayang, makin seret saudara. Ya. Jadi yang pertama apa? Manja istrimu. Yang kedua, puja istrimu. Yang ketiga, jangan lupa Pak, ibu-ibu ini kan udah pada kerja juga bantu suaminya. Tapi jangan lupa uang belanja. Kasih uang belanja. Jadi itu juga penting. Cinta kan harus ada pembuktian. Betul nggak? Emang mau makan cinta mulu? Halo? Tapi ingat, Tuhan kasih penolong dalam kehidupan kita. Supaya dia bukan jadi perongrong, tapi jadi penolong. Dan saudara pasti diberkati. Amin. Roma 10 ayat 14, sebab jika kamu mengaku dengan mulut Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Hari ini engkau sudah percaya sama Tuhan. Rasa khawatirmu sudah engkau tanggalkan bersama dengan Tuhan. Percaya, Tuhan akan turun tangan. Amin. Ketika angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kamu campur tangan, Tuhan lepas tangan. Lakukan yang Tuhan mau berikan yang terbaik buat saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan.